Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya akan share screen. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami mendapat tugas untuk menyampaikan informasi tentang analisa situasi penyakit zoonosis rabies di Jawa Timur. Karena kami sendiri di Jawa Timur merasa bahwa memang betul Dr. Sutrisno penyakit infeksi itu luar biasa. Ada yang namanya emerging, ada yang namanya re-emerging. Yang dulu relatif tidur, sekarang muncul lagi. Ada yang memang dari tahun ke tahun tetap ada. Di sini ada rabies, kemarin sempat kita bahas antraks, demam berdarah masih berproses, COVID, dan termasuk penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Jadi menjadi tantangan kita semua, betul Dr. Sutrisno, kita tetap harus bergandengan terus dengan organisasi profesi yang lain, karena gimana pun untuk menyelesaikan atau memanage kasus-kasus di Jawa Timur, tetap kita perlu support dari semua stakeholder. Ini akan kita sampaikan secara umum sesuai Permenkes nomor 1501 tahun 2010. Ini ada beberapa jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Di sini ada pes, ada avian influenza, ada antraks, leptospira yang masih muncul di beberapa kabupaten, khususnya Pacitan. Dan hari ini yang kita bahas khusus rabies. Ya. Ini adalah peta penyebaran rabies, meskipun nanti data detail ada di Dr. Windu. Ya. Karena dimanapun cukup banyak provinsi yang masih endemis, dan alhamdulillah untuk Jawa Timur sudah bebas, termasuk dari 12 provinsi yang bebas rabies. Meskipun data terkait dengan gigitan hewan penular rabies masih cukup tinggi, sekitar 82.000 untuk kasus di Indonesia. Ini data rabies di Indonesia yang cenderung relatif naik turun. Tahun ini sampai 31 Juli gigitan hewannya kurang lebih 66.000. Kalau secara asumsi ini semester 1, nanti kalaupun ditambah semester 2 berarti relatif diprediksi meningkat. Kalau kita nggak segera melakukan penata laksanaan, terutama terkait dengan upaya untuk mencegah gigitan hewan penular rabies dengan kematian yang relatif masih cukup tinggi. Karena kalau dihitung semester 1 74, kalau dikalikan 2, asumsinya bisa naik menjadi 148. Jadi relatif tinggi. Ini perlu antisipasi kita semua. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, kasus gigitan hewan penular rabies meningkat terus mulai tahun 2020, 2021, dan terakhir 2022, 239. Daerah paling tinggi Kota Blitar, disusul Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, dan Surabaya. Kota Malang juga ada. Sedangkan untuk tahun 2023 yang sudah dilaporkan gigitan dari hewan penular rabies sebanyak 165. Sedangkan yang sudah dilakukan perawatan yang baik, cuci luka, 94,5%. Cuci luka ini menjadi isu penting karena salah satu upaya terbaik untuk melakukan tindakan pencegahan jangan sampai manifest, yaitu salah satunya dengan cuci luka, sehingga ini menjadi indikator tersendiri. Kasus yang paling banyak tetap Kota Blitar, kedua Lumajang, Kota Malang, dan seterusnya. Yang lainnya relatif minimal. Kemudian ini ada data penggunaan VAR, vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Artinya kalau penggunaan ini pasti sudah dikaitkan dengan tata laksana, karena nggak semuanya menggunakan VAR atau SAR. Jenis hewan yang menggigit, anjing yang paling banyak, 47%, yang kedua kucing. Sisanya monyet dan kera, serta ada 2% yang lain-lain. Ini surat edaran yang sudah diberikan oleh Dirjen P2
terkait dengan kewaspadaan terhadap kasus rabies, dan kita sudah tindak lanjuti dengan surat edaran dari kami Dinas Kesehatan ke masing-masing kabupaten kota tentang kewaspadaan untuk rabies. Bapak Ibu semua, meskipun nanti akan dijelaskan lebih detail, kita menyampaikan secara umum bahwa rabies ini pada prinsipnya ya penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh karena virus rabies. Penularnya adalah hewan yang terinfeksi virus rabies, yang masyarakat sering menyampaikan sama dengan penyakit anjing gila. Gejala-gejala rabies ini pada prinsipnya diawali dengan gejala yang mendekati flu, terus nanti lanjut ke nyeri, targetnya adalah susunan saraf pusat, sehingga kalau sudah mencapai susunan saraf pusat, maka manfaat dari vaksin relatif sudah tidak ada manfaatnya, dan angka kematian relatif lebih tinggi, sehingga pencegahan supaya tidak manifest betul-betul menjadi isu penting. Diagnosisnya memang agak susah, sehingga kita lebih cenderung mengkaitkan dengan klinis dan upaya untuk mencegah supaya jangan sampai infeksinya muncul. Sedangkan untuk Dewan nanti Prof. Suwarno minta bantuan untuk menjelaskan lebih detail, karena gimana pun urutannya itu gejala-gejala yang sakit, hewannya itu seringkali liar, susah untuk dikendalikan, tapi beberapa saat kemudian tumpuh, ya, tenang, tapi tenangnya ini karena sakit, ya, kejang, kemudian akhirnya meninggal atau mati. Kalau pada manusia lebih cenderung terkait dengan ini gejala yang sudah lanjut, hidrofobia, fotofobia, parestesi, ini yang angka kematian cukup tinggi. Ini strategi yang kita lakukan, pada prinsipnya ada strategi pre-exposure, terutama untuk tenaga medis, baik dokter yang menjalankan kegiatan layanan maupun dokter hewan. Ini kita punya vaksin anti rabies. Sedangkan yang post-exposure ini pada pasien atau mohon maaf pada korban gigitan. Ya. Di situ ada cuci luka, ada vaksin, ada serum jika ada indikasi. Bapak Ibu semuanya, pada prinsipnya cuci luka menjadi isu penting. Cukup dengan air mengalir, dengan sabun, karena virus ini mati dengan sabun. Ya, meskipun ada yang lain-lainnya, tapi cukup dengan sabun relatif sudah sangat membantu. Kemudian hindari tindakan invasif seperti menyikat luka yang berlebihan, karena justru akan membuat kuman akan mudah masuk ke dalam, sehingga lebih baik air mengalir dengan sabun cukup. Golden period-nya 12 jam, meskipun lebih dari 12 jam tetap boleh dilakukan cuci. Kemudian diberikan betadine atau antiseptik. Kalaupun misalkan lukanya terbuka, hindari dijahit. Ini yang sudah dilakukan cuci luka. Memang ada beberapa kasus gigitan yang cuci lukanya masih belum dilakukan secara optimal. Ini tantangan kita. Sehingga hari ini penekanannya pada upaya-upaya supaya jangan lupa bahwa gigitan itu cuci luka menjadi isu penting. Ini upaya-upaya yang kita lakukan di provinsi menyangkut sistem community medicine, yaitu penyediaan vaksin dan serum, kemudian mendorong untuk membuat rabies center di rumah sakit maupun puskesmas. Terus kita sudah menerbitkan surat edaran dan mendorong kabupaten kota membuat rabies center. Tantangannya tadi sudah kita sampaikan, lupa bahwa cuci luka itu penting. Kemudian kita masih ada beberapa kabupaten kota yang belum membuat rabies center. Kemudian masih ada rumah sakit yang memberikan vaksin tidak sesuai dosis. Dan ini kaitannya dengan teman-teman dari Dinas Peternakan khususnya. Lalu lintas hewan penular rabies, ya, yang kadang-kadang perlu dikoordinasikan. Ini untuk rabies center, kami sudah mendorong teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk membuat rabies center, baik di rumah sakit maupun puskesmas, yang tujuannya sebagai pusat informasi tentang bahayanya dan penanggulangannya, dan diupayakan letaknya
yang strategis, ya, yang mudah dijangkau. Ini tugasnya melaksanakan tata laksana promosi kesehatan menjadi isu penting. Karena kalau udah di rumah sakit berarti isu kuratif, sedangkan kami mendorong isu preventif promotif menjadi isu utama. Kemudian ruang lingkupnya untuk kegiatan di Rabies Center, promotif, preventif, tata laksana termasuk kuratif, kemudian menyiapkan vaksin dan serumnya, dan tenaga kesehatannya sudah terlatih untuk melakukan pengendalian rabies, termasuk pencatatan dan pelaporan. Tugas dan tanggung jawab dari Rabies Center lebih cenderung pada upaya untuk membuat sistem mulai dari surveillance harus bagus, gimana preventif promotif, gimana kuratif, sehingga tetap ke depan kalau bisa gigitan hewan penularan rabies bisa diturunkan, dan rabies kita harapkan tidak sampai terjadi di Jawa Timur, meskipun kita berusaha untuk supaya nasional juga terhindar dari endemis penyakit rabies, karena sifatnya sangat cepat sekali. Kalau prevention atau upaya pencegahan tidak dilakukan, maka begitu masuk area yang sudah berat, masuk susunan saraf pusat, pengendalian lebih susah lagi. Ini beberapa syarat berdirian Rabies Center. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, diharapkan mereka segera menyiapkan beberapa prasyarat sehingga nanti diharapkan tetap malaria sudah eradikasi, penyakit-penyakit menular lainnya tetap kita upayakan untuk tereradikasi dengan baik sehingga jangan sampai muncul lagi. Ini langkah-langkah pembentukannya sudah kita koordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota sehingga mereka diharapkan bisa menjadi supporting system dalam upaya untuk mengendalikan jangan sampai rabies masuk ke dalam Jawa Timur. Ini beberapa contoh luka akibat gigitan binatang yang kita curigai mengarah pada rabies, termasuk upaya untuk tindakan cuci lukanya. Ini beberapa flyer yang bisa dimanfaatkan supaya masyarakat memahami bahwa isu penting terkait dengan gigitan adalah upaya mencegah jangan sampai virus rabies masuk ke dalam susunan saraf pusat. Seawal mungkin dilakukan cuci luka, kemudian obat-obat supporting dan pemberian vaksin maupun serum. Itu kira-kira Dr. Mevi yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat terbaik dan semoga diskusi mulai dari etik dan tindak lanjut dari diskusi tentang rabies betul-betul bisa dituntaskan dengan baik pada kegiatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.